Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Hidrohyuni. Saya mahasiswi semester 6, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai forecast penjualan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari forecast penjualan. Forecast penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen pada suatu periode tertentu dengan mempergunakan asumsi tertentu, yaitu segala sesuatunya berjalan seperti masa lalu. Anggaran penjualan, yaitu metode untuk merencanakan penjualan secara rinci tentang produk yang akan dijual pada sebuah perusahaan dalam periode yang akan datang. Di dalamnya, terdapat rencana mengenai jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga jual, dan waktu serta tempat penjualannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting yang pertama ada sifat produk, kedua metode distribusi, yang ketiga besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain, keempat tingkat persaingan, dan yang kelima data historis. Fungsi forecasting yang pertama sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Manfaat forecasting. Yang pertama, membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kedua, mempererat suatu kerjasama tim yang baik. Yang ketiga, adanya pembuatan sebagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Lalu tujuan forecasting yang pertama untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara kebijakan perusahaan. Yang ketiga, peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Jenis-jenis forecasting yang pertama berdasarkan waktunya. Ada 3 jenis forecasting. Yang pertama peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka pendek. Jenis forecasting yang kedua yaitu berdasarkan fungsi dan perencanaan masa depan. Ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Jenis forecasting yang ketiga berdasarkan jenis data yang disusun. Yang pertama ada peramalan kualitatif, yang kedua ada peramalan kuantitatif. Jenis forecasting yang keempat berdasarkan sifat penyusunannya. Yang pertama ada peramalan subjektif, dan yang kedua ada peramalan objektif. Proses forecasting yang pertama menentukan tujuan, yang kedua memilih teori, yang ketiga pencarian data yang tepat, yang keempat analisis data, yang kelima pengestimasian modal awal, yang keenam menyajikan ramalan, ketujuh revisi akhir, kedelapan menyebarkan hasil, dan yang kesembilan memantau peramalan. Ada 4 karakteristik forecasting. Yang pertama keakuratan, yang kedua biaya, yang ketiga responsif, dan yang keempat sederhana. Metode forecasting yang pertama yaitu garis tren metode setengah rata-rata atau trend semi-average. Garis tren metode setengah rata-rata dilakukan dengan cara membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Berikut ini adalah contoh soal dari trend semi-average. Diketahui data penjualan PTX dalam tabel berikut ini. Contoh soal dalam tabel akan kita buat dengan luas tabel seperti ini. Kita harus mencari nilai rata-rata dan nilai X-nya. Sebagai contoh, nilai X-nya kita ambil dari -3, -1, 1, 3, 5, dan 7. Rata-rata ini kita ambil dari pengelompokan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dibagi 3. Pada kelompok kedua juga sama. A yaitu rata-rata kelompok 1, 120, yang B-nya 150 dikurang 120 dibagi 3 sama dengan 10.
3 kita dapat dari tahun yang ada pada dalam kelompok. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya 120 ditambah B-nya 10, X-nya 9. X-nya ini kita dapat dari nilai X di bawah 2006, yaitu 2007 sama dengan 9. Maka, Y sama dengan 210. Metode forecast yang kedua yaitu garis tren metode moment. Dalam metode ini, pemberian skor atau nilai X mulai dari 0 untuk tahun awal, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, diketahui data penjualan PTX dalam berikut ini. Tabel sebelumnya akan kita luaskan sama seperti ini, lalu kita mencari nilai X, mencari nilai XY, dan mencari nilai X kuadrat. Nilai X ini kita dapat secara berurutan, dan nilai X ini kita dapat dari rencana penjualan dikali dengan nilai X. Sebagai contoh, 108 dikali 1 sama dengan 108, 132 dikali 2 sama dengan 264, dan seterusnya lalu akan dijumlah. Nilai X2 ini didapat dari hasil kuadrat X1. Sebagai contoh, hasil nilai X sama dengan 2, lalu dikuadratkan menjadi 4, lalu seterusnya seperti itu dan dijumlahkan. Rumus tren metode. Yang pertama ada sigma Y sama dengan A dikali N plus B sigma X. Lalu ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sigma Y sama dengan 810, 6A ditambah 15B. 6A ini kita dapat dari jumlah tahun, 15B ini kita ambil dari nilai X. Lalu 2203 kita ambil dari nilai total XY, sama dengan 15A kita ambil dari nilai X, ditambah 55B kita ambil dari nilai X2. Lalu kita menggunakan sistem eliminasi, di mana kita harus menghilangkan salah satunya. Setelah kita jumlah seperti ini, maka nilai B akan kita peroleh yaitu 10,2. Lalu setelah B kita cari, kita harus mencari nilai A-nya dengan mengambil salah satu pada rumus tersebut. Kita ambil yang pertama, 810 sama dengan 6A ditambah 15B. Maka hasilnya 109,5. Setelah nilai A dan nilai B kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Y 2007 sama dengan 109,5 ditambah 10,2 dikali 6. Maka hasil Y 2000 sama dengan 170,7. Metode forecast yang ketiga yaitu garis tren metode kuadrat terkecil atau least square. Nilai X sama dengan 0 tahun pertengahan atau data ganjil, dan dikurangi 1 untuk tahun sebelumnya, dan ditambah 1 tahun setelahnya. Jika jumlah data genap, maka nilai X sama dengan 0 akan terletak di antara 2 tahun pertengahan, dan jarak nilai X sama dengan 2. Nilai X-nya minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh dari penjualan PTX dalam tabel berikut ini. Pada tabel tersebut akan kita perluas menjadi tabel seperti ini. Kita cari X, XY, dan X kuadratnya. Karena ada 5 tahun, kita ambil tengah-tengahnya 0. Jadi kita ambil dari minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Untuk nilai X-nya kita dapat dari 120 dikali min 2 sama dengan minus 240. Lalu seterusnya seperti itu dan kita jumlah. X2-nya ini kita peroleh dari hasil kuadrat dari nilai X. Sebagai contoh, min 2 dikuadratkan menjadi 4. Dan seterusnya dan kita jumlahkan. Adapun rumus least square, A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumus, A-nya itu 642 dibagi 5 sama dengan 128,4. 642 kita ambil dari jumlah unit penjualan,
5-nya ini kita ambil dari jumlah tahun. Yang kedua yaitu yang B sama dengan 79 dibagi 10 sama dengan 7,9. 79 ini kita ambil dari nilai XY, dan 10-nya kita ambil dari nilai X kuadrat. Setelah kita ketahui hasil dari A dan B, kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX, maka dapat kita peroleh Y 2006 sama dengan 128,4 ditambah 7,9 dikali 3. 3 ini kita dapat dari nilai setelah X. Pada tahun 2005, X-nya 2, dan 2006 X-nya tinggal kita tambahkan 1 menjadi 3. Maka dapat diperoleh 128,4 ditambah 23,7, maka Y 2006 sama dengan 152,1. Perbedaan 3 metode tersebut. Yang pertama dari semi-average. Untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil atau cara least square, pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung 2 kali. Yang kedua yaitu metode moment. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode trend semi-average terletak pada pemberian skor X. Pada metode moment skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu metode least square. Nilai X sama dengan 0 tahun pertengahan atau data ganjil dan dikurangi 1 untuk tahun sebelumnya dan ditambah 1 tahun setelahnya. Jika jumlah data genap, maka nilai X sama dengan 0 akan terletak di antara 2 tahun pertengahan dan jarak nilai X sama dengan 2, nilai X-nya yaitu min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, masukan, dan saran, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar. Sekian dan terima kasih.